Kaisar Netherworld sangat akrab dengan aura Qin Chen. Meskipun sosok di depannya sangat kabur, Kaisar Netherworld sekilas mengenalinya. Pemimpin dari sosok buram ini adalah Qin Chen. Selain itu, ada sosok gelap yang memancarkan aura dingin berdiri di samping Qin Chen. Kaisar Netherworld dapat menebak bahwa sosok ini pasti iblis kecil tanpa melihatnya. Adapun aura lainnya, itu seharusnya adalah Kaisar Naga Penjara, dan di depan ketiga aura mereka, ada dua aura yang agak lemah. Siapakah dua nafas ini? Kaisar Netherworld menyipitkan matanya dan memeriksa dengan cermat, tetapi Kaisar Mojin tidak berani terlalu dekat dengan Qin Chen dan yang lainnya, jadi gambar yang dia lihat sangat kabur. Kaisar Netherworld hanya bisa samar-samar melihat dua sosok yang tersisa, yang semuanya memancarkan aura yang Jian Aura, dan aura itu sangat lemah, jelas bahwa dia bahkan bukan Kaisar Agung, tetapi kemungkinan besar hanya pembangkit tenaga listrik yang transenden. Mengapa Qin Chen membiarkan dua sosok yang terpisah dari dunia muncul di Sungai Kematian ini? Kaisar Netherworld bingung dan sedikit mengernyit. Dia jelas tahu bahwa selain Kaisar Naga Penjara, setidaknya ada dua kaisar yang kuat, Taiyin Mingnu dan Kaisar Simei, yang mengikuti Qin Chen. Jika dia membutuhkan bantuan, dia hanya perlu memanggil mereka berdua. Tidak perlu mencari dua orang yang terpisah dari dunia untuk mengambil tindakan. Selain itu, kekuatan di Sungai Undead sangat menakutkan. Transendensi biasa tidak dapat bertahan di kedalaman Sungai Undead. Apa tujuan Qin Chen memanggil mereka? Tidak hanya Kaisar Netherworld, Kaisar Wu Yueming juga memiliki tatapan mata yang sangat kejam. Meski wajah orang-orang di gambar tidak terlihat jelas, mereka juga bisa merasakan bahwa dua aura di depan Qin Chen tidak kuat. Sebelum keraguan di hati mereka lenyap, semua orang melihat beberapa sosok dengan aura yang lebih kuat jatuh ke salah satu sosok terlemah yang memancarkan aura dunia, dan kemudian di bawah kepemimpinan sosok besar yang lebih lemah, secara tak terduga terjun ke pusaran kematian. Adegan tiba-tiba berakhir di sini. Banyak kaisar besar yang hadir tercengang saat melihat pemandangan seperti itu. Apakah kamu melihatnya? Apakah sosok dengan aura yang bahkan tidak lemah bagi kaisar hanya membawa semua aura lainnya ke dalam pusaran air kematian ini? Gumam kaisar. Pusaran kematian ini, bahkan para pembudidaya hantu tingkat kaisar tahap akhir tidak berani masuk dengan mudah. Dalam pemandangan di depan mereka, ada bayangan dari dunia yang bahkan bukan kaisar, dan itu membawa bayangan lain ke dalam. Hal ini membuat semua orang tidak bisa mempercayai mata mereka. Banyak kaisar bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok mata mereka. Kaisar Mojin, apakah fotomu ini asli? Kaisar Yu berkata dengan tidak percaya. Tentu saja benar. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa memeriksanya, kata Kaisar Mojin buru-buru. Tanpa memeriksa sama sekali, Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya mengetahui bahwa gambar ini memang benar. Di hadapan mereka, Kaisar Mojin tidak dapat membuat gambar palsu sama sekali. Kaisar Mingzang bahkan berkata, saya sedang mundur pada waktu itu. Setelah Kaisar Mojin menemukan saya, dia menunjukkan pemandangan ini kepada saya. Saya segera menyadari bahwa inilah orang dari dunia yang membawa Kaisar Netherworld kembali ke dunia bawah, jadi saya terburu-buru ke Gunung Huangquan untuk menemukan kalian semua. Kaisar Mojin mengangguk dan berkata, Kaisar Mingzang sekarang bertanggung jawab atas Sungai Orang Mati. Adegan sebelumnya terlalu aneh. Meskipun saya memiliki beberapa masalah dengan Mingzang, tapi dalam menghadapi peristiwa besar seperti itu, saya secara alami mengesampingkan semua dendam saya, jadi saya segera menunjukkannya kepada Kaisar Mingzang. Semua orang mengangguk mengerti. Kaisar Mingzang adalah hantu baik di dunia bawah. Satu-satunya yang memiliki konflik dengannya di seluruh dunia bawah adalah Kaisar Iblis Qin. Dikabarkan bahwa di zaman kuno, Kaisar Mingzang memiliki hubungan dengan seorang permaisuri, seorang pembudidaya hantu.
Akibatnya, dia diculik di tengah jalan oleh Kaisar Mojin. Kaisar Mingzang telah memburu Kaisar Mochin sebelumnya, tetapi hanya melalui mediasi permaisuri Mingyue kedua belah pihak berjabat tangan dan berdamai. Jika ada orang di dunia bawah yang paling kecil kemungkinannya untuk bergabung dengan Kaisar Mingzang untuk menipu orang, itu adalah Kaisar Iblis Qin. Hanya saja semua orang awalnya mengira hanya ada satu orang dari dunia yang membawa Netherworld ke dunia bawah, tapi melihat pemandangannya, pasti ada lebih dari satu orang. Tetapi bagaimana orang dari dunia ini bisa memasuki pusaran air kematian? Meskipun hantu tidak dapat dilihat dengan jelas, auranya bahkan tidak dapat mencapai kaisar, bukan? Beberapa kaisar masih tidak dapat mempercayainya. Saya punya tebakan, Kaisar Mingzang tiba-tiba berbicara, segera menarik perhatian semua orang. Kaisar Mingzang berkata, kelahiran pusaran mayat hidup ini ada hubungannya dengan mayat hidup ini. Bagaimana jika mayat hidup ini mengendalikan pusaran mayat hidup dan dengan sengaja membiarkan orang-orang dari dunia ini masuk? Begitu pernyataan ini keluar, semua orang terkejut. Kata-kata Kaisar Mingzang jelas berarti bahwa undead di negara undead ini berkolusi dengan orang-orang di dunia ini. Dalam sekejap, ekspresi semua kaisar dunia bawah berubah. Tidak apa-apa jika orang-orang dari dunia bumi ini secara tidak sengaja masuk ke pusaran air undead, tapi jika itu benar-benar seperti yang mereka duga, dan orang-orang dari dunia bumi ini datang ke sini atas undangan undead di sungai undead, maka maknanya akan sangat berbeda. Kaisar Netherworld, orang-orang ini seharusnya adalah orang-orang dari bumi yang membawamu kembali ke dunia bawah, kan? Katakan padaku, apa tujuan mereka datang ke dunia bawah? Mata Kaisar Wu Yue Netherworld berkilat, dan dia segera menoleh untuk melihat ke Kaisar Netherworld dan berkata dengan suara dingin, apakah orang-orang dari dunia bawah ini berkolusi dengan klan Abyss? Sekarang mereka tidak hanya berkolusi dengan klan Abyss, tetapi mereka juga berkolusi dengan undead di sungai mayat hidup. Apa sebenarnya yang mereka lakukan? Yang ingin mereka lakukan? Saat kata-kata Kaisar Wu Yue Ming jatuh, banyak orang dari dunia bawah hadir. Mata Kaisar tiba-tiba tertuju pada Kaisar Netherworld, dengan kewaspadaan dan kesungguhan di matanya. Jika apa yang dikatakan Wu Yue Ming benar, maka kedatangan orang-orang dari dunia yang ini pasti tidak sesederhana itu. Kaisar Netherworld mendengus dingin, gambar ini sangat buram, bagaimana saya bisa tahu siapa yang ada di dalamnya? Adapun berkolusi dengan klan Abyss, katamu. Konyol. Laut kosmik dan klan Abyss adalah musuh bebuyutan, bagaimana mereka bisa berkolusi dengan klan Abyss? Mengatakan ini, Kaisar Netherworld juga curiga di dalam hatinya. Tujuan Qin Chen datang ke sungai orang mati adalah untuk menemukan kekasih iblis kecilnya, jadi mengapa dia memasuki kerajaan orang mati ini? Bagaimana dia berkolusi dengan undead di sungai undead? Kaisar Netherworld sendiri bingung dan dipenuhi keraguan. Tapi yang dia yakini adalah bahwa Qin Chen dan yang lainnya memang telah memasuki kerajaan kematian, yang tidak bisa dipalsukan Kaisar Mojin sama sekali. Selama tembok pembatas kerajaan orang mati ini rusak, semuanya akan menjadi jelas. Dunia bawah. 5 gunung mendengus dingin. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan hantu gunung yang menakutkan muncul di kehampaan. Itu menghantam dengan keras tembok batas kerajaan orang mati di bawah. Ledakan. Raungan yang memekakkan telinga bergema di seluruh dunia, dan tembok batas kerajaan orang mati langsung bergetar hebat, membuat suara gemuruh. Tunggu apa lagi? Mengapa kita tidak bergabung bersama untuk mendobrak tembok batas kerajaan orang mati ini dan mencari tahu dengan jelas? Melihat ini, Kaisar Mingzang buru-buru berteriak keras, dan segera melancarkan serangan. Dia tidak perlu berbicara, dan kaisar lainnya bergoyang dan menyerang tembok pembatas di bawah. Dalam sekejap,
Seluruh tembok batas kerajaan orang mati bergetar hebat, dan suara gemuruh yang mengejutkan meletus. Di bawah serangan banyak kaisar dunia bawah, tembok pembatas yang sangat stabil berguncang hebat saat ini, dengan retakan yang menyebar terus-menerus dan dapat pecah kapan saja. Berhenti. Melihat tembok pembatas kerajaan orang mati akan retak, teriakan tajam tiba-tiba terdengar. Saat berikutnya, aura nekromantik yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari kerajaan orang mati dan dengan cepat bergabung ke dalam dinding, terus-menerus memperbaiki kekuatan tembok pembatas. Pada saat yang sama, jiwa muncul seketika dan muncul di balik dinding pembatas, menatap dingin kaisar dunia bawah 5 gunung dan orang lain di depan mereka. Pemimpinnya sebenarnya adalah wanita yang sangat cantik. Di belakangnya, ada sekelompok jiwa undead yang memancarkan aura menakutkan, masing-masing dari mereka tampak garang dan menatap dengan marah ke arah kaisar dunia bawah 5 gunung dan orang lain di depan mereka. Pemeran utama wanita ini memiliki penampilan yang memukau, hidung yang indah dan alis willow, serta sepasang mata yang semakin menawan, bak 2 bintang di kegelapan malam. Hal yang paling menarik perhatian adalah kulitnya, yang seputih bulan yang cerah, sangat berbeda dari undead biasa, dan sangat mencolok di antara banyak undead yang suram. Melihat wanita cantik ini, semua mata kaisar berbinar, dan beberapa warna yang tidak dapat dijelaskan terlihat di kedalaman alis mereka. Setelah bertahun-tahun berada di dunia bawah ini adalah pertama kalinya mereka melihat wanita yang begitu menggoda dan cantik. Ning Muyao menatap semua orang dengan mata dingin dan berkata dengan suara yang dalam. Semuanya, tempat ini adalah habitat klan undead saya. Klan undead saya terjebak di sungai panjang undead dan tidak akan pernah bisa keluar dari sungai, selama sisa hidupku. Kalian semua adalah pembudidaya hantu di dunia bawah. Aku tidak tahu mengapa mereka menyerang habitat klan undeadku. Dia berdiri dengan bangga di kehampaan, ekspresinya marah dan waspada. Mata Kaisar Wu Yueming bersinar, dan dia menyipitkan mata dan berkata, "Yang mulia, apakah Anda pemimpin klan mayat hidup ini?" Ning Muyao berkata dengan dingin, "Saya tidak dihitung sebagai pemimpin. Kami, klan mayat hidup, berbagi kesejahteraan dan celakalah. Tidak ada pemimpin, ada yang hanya kakak dan adik." Haha, sungguh kakak dan adik. Wu Yueming tersenyum dingin, tetapi ada sedikit kesungguhan di antara alisnya. Kaisar besar lainnya juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka, mereka tidak menyangka bahwa klan undead ini tidak hanya mendirikan kerajaan, tetapi juga memiliki organisasi yang begitu ketat. Melihat sekeliling, jiwa-jiwa undead dengan tingkat kultivasi berbeda berkumpul satu demi satu, baris demi baris, diatur secara tertib. Ketika wanita itu berbicara, banyak jiwa undead yang terdiam dan hanya menatap mereka dengan marah, tampak sangat teratur. Ini hanyalah sebuah tanda kebangkitan kelompok etnis yang kuat. Kaisar Wu Yueming berkata dengan dingin, "Saya tidak akan berbicara omong kosong kepada Anda. Serahkan orang-orang dari dunia matahari, buka tembok dan biarkan kami menjelajahi kerajaan orang mati. Jika tidak ada masalah, kami akan pergi." Iya. Serahkan orang-orang dari dunia bumi. Apakah beberapa orang dari dunia bumi baru saja memasuki tempat ini? Selama kalian saling menyerahkan dan membuka dunia untuk kami selidiki, kami akan melakukannya, tidak melakukan apapun padamu. Melihat ini, di depanku,